Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua. Alhamdulillah, berangkat semua ya. Semoga kita semua yang ada di sini selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala wabah penyakit. Amin. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau mempelajari materi mengenai tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Sistem pencernaan manusia. Iya, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi tentang makanan sehat. Semalam nggak belajar ya. Nah, tentang makanan sehat, bagaimana sih tubuh mengolah makanan dengan baik. Nah, coba Ibu mau bertanya. Sebelum Ibu bertanya, Ibu akan memperlihatkan ke kalian. Ini ada gambar apa ya anak-anak? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Sistem pencernaan. Iya, sistem pencernaan manusia. Nah, di organ pencernaan manusia ini itu terdiri dari apa saja ya? Ada yang tahu nggak? Tahu. Apa saja? Coba sebutkan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Iya, pinter sekali. Nah, di sini gua akan menjelaskan mengenai organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus. Nah, di setiap bagian-bagian organ pencernaan manusia itu memiliki fungsi. Nah, ada yang tahu nggak fungsinya itu apa aja? Nggak tahu. Nah, di sini gua akan menjelaskan. Mulut itu fungsinya untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Nah, proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut itu terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Nah, bagian alat-alat pencernaan di mulut itu adalah ada apa saja ya? Ada gigi, ada lidah, dan ada kelenjar ludah atau air ludah. Nah, di dalam rongga mulut itu terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi dan mekanik. Nah, setelah makanan itu masuk ke mulut, lalu makanan itu akan menuju ke apa ya? Tenggorokan. Kerongkongan. Nah, kerongkongan itu sendiri memiliki fungsi. Ada yang tahu nggak fungsi kerongkongan itu apa? Nggak tahu. Ya, fungsi kerongkongan itu memindahkan makanan dari mulut ke perut. lambung. Salah. Nah, kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit untuk menuju ke dalam lambung. Selanjutnya setelah makanan menuju ke lambung akan menuju ke setelah makanan masuk ke kerongkongan, selanjutnya makanan akan menuju ke lambung. Iya, makanan akan menuju ke lambung. Nah, dari fungsi lambung tersebut adalah untuk menghasilkan pepsinogen, dan pepsinogen itu adalah bentuk yang belum aktif dan yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein. Nah, dinding pada lambung itu dapat menghasilkan asam klorida yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan. Selanjutnya ada permukaan pada lambung itu mengeluarkan
lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Selanjutnya, pada bayi, lambungnya menghasilkan dua enzim, yaitu ada renin yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium dan lipase dalam memecahkan lemak dalam susu. Nah, setelah makanan ke lambung itu akan menuju ke usus halus. Lah, usus halus itu fungsinya untuk menyerap nutrisi. Nah, setelah makanan menuju ke usus halus akan menuju ke usus besar. Nah, dari usus besar itu memiliki fungsi. Yang fungsinya yaitu usus besar menghasilkan lendir dan berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit dari tinja. Nah, anus ini memiliki fungsi, yaitu fungsinya adalah tempat keluarnya makanan yang sudah diproses. Nah, selanjutnya silahkan kalian bagi kelompok. Nanti di sini ibu sudah menyiapkan media. Lah, di sini tuh ada media sistem pencernaan manusia atau organ pencernaan manusia. Nah, di sini ibu akan bagi LKS ke kalian setiap kelompok. Nah, nanti kalian dengan teman kelompok kalian mendiskusikan materi mengenai organ pencernaan manusia. Nah, di situ kalian mampu menyebutkan dari fungsi-fungsi dari fungsi-fungsi organ sistem manusia, organ sistem pencernaan manusia yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, setelah kalian sudah menyebutkan fungsi-fungsi dari setiap bagian organ manusia, nanti minggu depan perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan kelas untuk membacakan hasil diskusinya. Paham anak-anak? Paham. Ya. Sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, kita melakukan refleksi terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita telah mempelajari materi mengenai apa ya? Sistem pencernaan manusia. Ya, hari ini kita telah mempelajari materi mengenai organ sistem pencernaan manusia. Nah, dari organ pencernaan manusia itu terdiri dari ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, di sini ibu akan mengulas kembali, ya, menjelaskan kembali mengenai materi yang tadi sudah ibu jelaskan. Nah, mulut ini, di dalam mulut itu terdiri dari ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut itu terjadi pemecahan makanan secara mekanik yang dilakukan oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim petialin atau air ludah. Setelah makanan masuk ke mulut, lalu makanan menuju ke kerongkongan. Nah, dari kerongkongan itu terjadi gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas makanan. Nah, kerongkongan itu fungsinya yaitu sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Nah, setelah makanan menuju ke kerongkongan akan menuju ke lambung. Nah, di sini lambung itu terjadi pencernaan mekanis oleh dinding lambung dan pencernaan kimiawi oleh getah lambung. Dan fungsi dari lambung sendiri itu adalah menerima dan menyimpan makanan dalam jangka waktu yang relatif lama. Terus makanan dicairkan dan dicampur dengan asam hidroklorida supaya mudah dicerna oleh usus. Terus selanjutnya dari fungsi kerongkongan itu ada pencernaan lemak. Setelah makanan
menuju ke lambung akan menuju ke usus halus. Nah, usus halus ini merupakan saluran yang berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter. Nah, lebarnya memiliki lebar 25 meter dengan banyak lipatan yang disebut fili atau jonjot-jonjot usus. Bagian-bagian usus halus itu terdiri dari ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan ada usus penyerapan. Selanjutnya setelah makanan menuju ke usus halus akan menuju ke usus besar. Nah, usus besar ini fungsinya yaitu menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang kita cerna. Nah, yang terakhir setelah makanan menuju ke usus halus akan menuju ke anus. Iya, lah dari anus itu, anus merupakan tempat keluarnya fases. Jadi semua yang telah kita makan akan keluar melalui anus. Iya, pintar. Udah paham anak-anak? Udah. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.